Hai Sobat Makan, di video ini Mimin ingin melanjutkan cerita One Punch Man Season 3. Bagi sobat yang ingin melihat Season 3 secara urut, sobat bisa lihat playlist yang sudah Mimin buat. Di sana sudah Mimin urutkan chapternya. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Kita lanjutkan alur cerita manga One Punch Man garapan Murata Sensei pada chapter ke-134. Pada chapter sebelumnya kita diperlihatkan pertarungan antara Tatsumaki yang berhadapan dengan Saikos. Saikos yang merasa unggul ketika berhadapan dengan Tatsumaki, ia dikejutkan dengan Tatsumaki yang berhasil menyelinap dan masuk ke dalam tubuh Saikos. Dengan serangan dari dalam itu pun membuat Saikos hancur lebur seperti tape. Namun itu belum akhir dari Saikos. Ketika Tatsumaki lengah, Saikos pun muncul dan menyerang Tatsumaki dengan mengurung Tatsumaki. Namun ketika Tatsumaki dalam bahaya, Genos pun muncul dan membuat Tatsumaki selamat. Dan di akhir scene kita juga diperlihatkan kekonyolan dari trio Koplak, Saitama, Monako, dan Flashy Flash yang masih terperangkap di dalam reruntuhan. Lantas bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita bahas. Di awal scene kita diperlihatkan keganasan dari Saikos yang terus membabi buta Tatsumaki. Serangan demi serangan Saikos yang mematikan tak henti-hentinya terus dilancarkan untuk menghabisi pahlawan kelas S peringkat kedua tersebut. Serangan besar pun mulai dilancarkan. Tatsumaki hanya melotot dan seakan tak dapat menghindarinya. Namun sebelum serangan dari Saikos itu mengenai Tatsumaki, Genos datang dengan gagah berani. Genos pun mempersiapkan dirinya untuk menjadi benteng penghalang Tatsumaki. Dan boom! Genos memanaskan inti tubuhnya dan menembakkan serangan laser ke arah Saikos. Adu mekanik antara keduanya tak dapat dihindarkan. Namun Saikos meremehkan serangan dari Genos. Ia berkata jika tidak akan mungkin Genos mampu menang adu mekanik secara langsung dengannya. Pancaran kilat cahaya mulai muncul setelah kedua serangan itu saling berbenturan. Namun nampaknya Saikos salah perhitungan dengan aksi Genos. Lantaran serangannya dapat dipatahkan dengan usaha keras dari Genos. Usaha keras dari Genos itu terlihat dari sekujur tubuhnya yang mengeluarkan kilatan listrik saking maksimalnya. Di tengah adu mekanik, Genos pun menyuruh Tatsumaki untuk menuntaskan misinya yang berupa mengeluarkan para pahlawan penyerang agar dapat keluar dari markas asosiasi monster. Tatsumaki pun langsung gerak cepat dan langsung mengeluarkan semua pahlawan yang berada di dalam markas asosiasi monster. Para pahlawan pun pada akhirnya telah keluar dengan selamat. Dibarengi dengan adu mekanik antara Saikos dan Genos yang terhenti, setelah mengeluarkan kekuatan maksimalnya, Genos nampak kehabisan tenaga dan sekujur tubuhnya gosong. Saikos yang melihat Genos tak berdaya lagi, langsung mengambil kesempatan itu untuk melancarkan serangan kedua. Kali ini ia sangat yakin jika serangannya kali ini akan menghabisi riwayat dua musuhnya, lantaran perisai penghalang sebelumnya tidak akan muncul kembali. Namun lagi-lagi Saikos salah besar, lantaran giliran Tatsumaki yang menjadi perisai penghalang dari serangan Saikos. Dengan sisa-sisa kekuatan espernya, Tatsumaki mampu menghentikan serangan dari Saikos sekaligus menyelamatkan Genos. Tatsumaki pun mengapresiasi kerja bagus dari Genos. Berkat perannya, Tatsumaki dapat berkonsentrasi lagi dan dapat fokus mengendalikan kekuatan espernya. Namun Genos berkata jika perannya barusan tidak ia lakukan untuk Tatsumaki, melainkan ia ingin menahan amukan dari Saikos sebelum gurunya Saitama Sensei datang dan menghajar Saikos. Setelah mendapat fokusnya kembali, Tatsumaki pun kemudian dapat dengan mudah menghempaskan setiap serangan dari Saikos. Serangan balasan dari Tatsumaki pun dilancarkan, hingga Saikos tak dapat bergerak sedikit pun. Bahkan untuk menggerakkan jarinya saja Saikos tidak mampu. Ketakutan mulai menyelimuti Saikos. Wajahnya menjadi berkeringat tatkala ia menyaksikan kebangkitan dari Tatsumaki. Nampak terlihat jika Tatsumaki sangat marah besar kepada Saikos, lantaran sebelumnya ia pernah berkata akan mencelakai Fubuki. Tatsumaki memperlihatkan sifatnya sebagai seorang kakak. Di saat adiknya akan mendapat ancaman, ia akan bertindak lebih depan sebelum adiknya itu mendapatkan bencana. Fubuki yang merasakan kekuatan dari Tatsumaki pun nampak terkejut. Ia merasakan jika kekuatan konsentrasi kakaknya bertambah lebih besar. Dari sisi Silver Fang pun juga nampak terkejut dengan kekuatan yang dimiliki oleh Tatsumaki.
Bahkan kakek tua tersebut menilai jika kekuatan esper dari Tatsumaki itu seperti tidak ada habisnya. Fubuki yang menyaksikan pertarungan antara kakaknya melawan Saikos melihat jika Tatsumaki akan mengakhiri pertarungannya. Kembali ke pertarungan, Saikos yang tak dapat melakukan apa-apa setelah terperangkap dalam kekuatan esper Tatsumaki nampak ketakutan dan tak menyangka jika Tatsumaki memiliki kekuatan sebesar ini. Tatsumaki mulai menggerakkan tangannya ke depan dan membuat pola seperti sedang memeras baju. Dari markas asosiasi pahlawan yang berada di kota C, para karyawan asosiasi nampak dibuat tak mengerti dengan kondisi dari kota Z yang mereka lihat dari pancaran kamera satelit. Pasalnya kota Z nampak terlihat berputar seperti sedang terjadi tornado dahsyat di permukaannya. Dan operator di sana pun berkata jika kota Z saat ini sedang digerakkan oleh kekuatan yang sangat besar. Orang-orang di dalam ruang operator pun dibuat terkejut mendengarnya. Dan benar saja, kota Z saat ini sedang diperas oleh Tatsumaki dengan kekuatan maksimalnya. Terlihat dari atas jika kota Z saat ini seperti tornado hebat. Dan yang menjadi target dari serangan Tatsumaki tentu saja adalah Saikos. Nampak Saikos yang kesakitan lantaran sekujur tubuhnya sedang diperas oleh Tatsumaki. Dan tak hanya memeras bagian tubuh yang nampak di permukaan saja, melainkan akar-akar yang tenggelam di dalam tanah pun juga menjadi sasaran serang bagi Tatsumaki. Tatsumaki nampak menyadari suatu hal. Jika ia tidak ikut menghabisi Saikos sampai ke akarnya, besar kemungkinan Saikos dapat bangkit kembali. Dan benar saja, berkat usaha memutar kota Z membuat akar-akar Saikos di bawah tanah pun hancur dan mengeluarkan darah. Namun para pahlawan kelas S yang sudah berada di permukaan tidak menyadari jika hujan darah yang saat ini terjadi merupakan aksi dari Tatsumaki yang sedang melawan bos asosiasi monster. Terlihat juga Chill Emperor yang kebingungan mencari Zombie Man. Lantaran dari sekian pahlawan kelas S, Zombie Man tidak kelihatan. Dari dalam tanah asosiasi monster, diperlihatkan Saitama yang memarahi Monako. Lantaran terjadi gempa yang terus meruntuhkan bebatuan di dekatnya. Saitama pun marah lantaran bos dari Monako itu bisa saja menghancurkan rumahnya yang berada di permukaan. Jelas Monako pun tak dapat menjawab pertanyaan dari Saitama. Flash-flash yang masih terjebak di dalam reruntuhan nampak semakin tergencet lantaran bebatuan di sana terus bergeser. Saitama yang juga melihat hal tersebut buru-buru mengeluarkan flash dengan cepat. Di sisi lain, King yang sedang mengawal Tario si bocah lugu pun mendapat kendala. Sebuah bangunan yang akan mereka gunakan untuk menyeberangi jurang tiba-tiba runtuh. Namun masalah itu pun berubah menjadi hikmah jika itu berkaitan dengan King. Ketika ia harus menaiki tangga yang tinggi, bangunan yang ia naiki itu pun runtuh dan menjadi tangga turun, sehingga memudahkan King dan Tario untuk menyeberang. Kembali ke sisi Tatsumaki dan Saikos, diperlihatkan sosok Saikos yang telah hancur lebur seperti tape setelah mendapat serangan mematikan dari Tatsumaki. Darah-darah terus bercucuran baik dari tubuh raksasa Saikos maupun dari akar-akarnya yang berada di bawah tanah. Melihat air mancur darah yang tak berhenti menyembur, Tatsumaki pun berkata, "Ternyata banyak juga makhluk yang kau tumbun. Benar-benar air mancur yang menjijikan. Aku hanya perlu menyumbat sumber air mancur menjijikan ini," kata Tatsumaki. Dan tiba-tiba aksi memukau dari Tatsumaki itu pun menjadi akhir dari scene kali ini. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan besok di chapter berikutnya. Pada chapter kali ini kita diperlihatkan aksi gabungan dari Tatsumaki dan Genos yang melawan ketangguhan dari Saikos. Genos dan Tatsumaki saling menyelamatkan satu sama lain. Dan setelah Tatsumaki berhasil mengeluarkan para pahlawan dari dalam markas asosiasi monster, Tatsumaki pun dapat berkonsentrasi lagi dan fokus untuk menyerang Saikos. Hasilnya Saikos pun nampak dibuat hancur lebur seperti tape. Tak hanya bagian tubuh besarnya, bagian akar Saikos yang berada di bawah tanah pun juga dihancurkan oleh Tatsumaki. Dan tak lupa aksi kocak Saitama juga diperlihatkan meskipun hanya sedikit. Dan tak lupa kita juga diperlihatkan kekuatan super hoki dari King. Dan begitulah alur cerita dari manga One Punch Man garapan Murata Sensei pada chapter ke-134. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten, dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.